Pengembangan sistem pertanian terpadu. Pengertian sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, manusia, dan faktor tumbuhan lainnya, kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem pengelolaan tanaman, hewan ternak, dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Prinsip keterpaduan sistem pertanian terpadu. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan terhadap keterpaduan sistem pertanian terpadu adalah: yang pertama, agroekosistem yang beraneka ragam tinggi yang memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani secara berkelanjutan. Yang kedua, diperlukan keanekaragaman fungsional yang dapat dicapai dengan mengkombinasikan spesies tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi dan berhubungan dalam interaksi sinergik dan positif, dan bukan hanya kestabilan yang dapat diperbaiki, namun juga produktivitas sistem pertanian dengan input yang lebih rendah. Yang ketiga, menentukan kombinasi tanaman, hewan, dan input yang mengarah pada produktivitas yang tinggi, keamanan produktivitas, serta berkonsentrasi sumber daya yang relatif sesuai dengan keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan modal. Ciri-ciri pertanian terpadu. Beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat dalam sistem pertanian terpadu adalah: yang pertama, pengelolaan pertanian secara luas dan komprehensif. Yang kedua, berorientasi pada produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan diterima secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi. Yang ketiga, suatu sistem yang mandiri dengan sistem LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture. Sistem mampu berjalan dengan baik tanpa ketergantungan asupan dari luar sistem. Yang keempat, sistem dapat diukur dan dievaluasi pada setiap tahapan. Komponen sistem pertanian terpadu. Komponen yang berintegrasi dalam sistem pertanian terpadu adalah: yang pertama, manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Dengan integrasi farming, sistem manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik. Yang kedua, peternakan. Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak ekonomi dalam integrated farming system. Sumber energi berasal dari daging, susu, telur, serta organ tubuh lainnya, bahkan kotoran hewan. Sedangkan fungsi penggerak ekonomi berasal dari hasil penjualan ternak, telur, susu, dan hasil sampingan ternak atau bulu dan kotoran. Yang ketiga, tanaman. Syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Yang keempat, perikanan. Ikan yang digunakan untuk integrated farming system adalah ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh, tidak membutuhkan perawatan ekstra, mampu memanfaatkan nutrisi yang ada, dan memiliki nilai ekonomi. Manfaat sistem pertanian terpadu. Beberapa manfaat yang dapat dilihat dari sistem pertanian terpadu adalah: yang pertama, pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga aliran nutrisi dan energi berimbang. Yang kedua, keseimbangan energi tersebut yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, produksi terjaga. Yang ketiga, input dari luar minimal bahkan tidak diperlukan karena adanya daur limbah di antaranya organisme penyusunannya. Yang keempat, biodiversitas meningkat apalagi dengan penggunaan sumber daya lokal. Yang kelima, peningkatan fiksasi nitrogen, resistensi tanaman terhadap jasad pengganggu lebih tinggi, dan hasil samping
bahan bakar biogas untuk rumah tangga. Macam-macam integrasi tanaman dengan komponen dari sistem pertanian terpadu. Tanaman yang diintegrasikan dengan ternak sapi mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk samping tanaman atau sisa-sisa hasil tanaman untuk pakan ternak, dan sebaliknya ternak sapi dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Keuntungannya langsung integrasi ternak sapi, tanaman pangan adalah peningkatan pendapatan petani ternak dari hasil penjualan sapi dan jagung. Keuntungan tidak langsung adalah membaiknya kualitas tanah akibat pemberian pupuk kandang. Macam-macam integrasi tanaman dengan ternak sapi antara lain: yang pertama, integrasi tanaman padi dengan ternak. Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sebagai daya lokal dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan integrasi padi ternak. Program SIPT merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan produk padi, daging, susu, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Pelaksanaan SIPT dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil sampingan tanaman padi seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa dadak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi dan sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah di areal persawahan. Produk samping tanaman padi berupa jerami mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang kesediaan pakan ternak. Produksi jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar, rata-rata 4 ton per hektar, dan setelah melewati proses fermentasi dapat menyediakan bahan pakan untuk sapi sebanyak 2 ekor per tahun. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal agar disukai ternak, maka sebelum diberikan pada ternak dilakukan pencacahan, fermentasi atau amoniasi. Jerami padi yang telah difermentasi siap digunakan sebagai bahan dasar untuk pakan sapi, namun dapat ditambahkan dengan pakan lainnya secara bersama-sama seperti hijauan legum atau lantoro, kaliandra turi yang dibudidayakan di pematang atau pagar kebun. Pemberian jerami disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Sapi dewasa umumnya diberikan sejumlah 20-30 kg jerami per hari dan dipercikan air garam untuk menambah nafsu makan. Penambahan bahan pakan lain seperti dedak padi atau hijauan legum dapat disesuaikan dengan ketersediaan pakan di kebun. Kotoran sapi berupa feses, urin, dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di area persawahan, sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah pendapatan petani. Yang kedua, integrasi tanaman jagung dengan ternak. Tanaman jagung setelah produk utamanya dipanen, hasil ikutannya berupa daun, batang, dan tongkol sebelum atau sesudah melalui proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak alternatif. Jumlah produk ikatan jagung dapat dari satuan luas tanaman jagung antara 2,5 sampai 3,4 ton bahan kering per hektar yang mampu menyediakan bahan baku sumber serat atau pengganti hijauan untuk satu satuan ternak atau bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering 3% bobot hidup dalam setahun. Produk ikutan tanaman jagung sebelum digunakan sebagai bahan baku pakan dapat diolah menjadi silase baik dengan atau tanpa proses fermentasi dan amoniasi. Pemberian dalam bentuk segar atau sudah diolah disarankan sebaiknya dipotong-potong atau dicacah terlebih dahulu agar lebih memudahkan ternak untuk mengonsumsi. Yang ketiga, integrasi tanaman sayur dengan ternak. Keterpaduan usaha ternak sapi dengan tanaman sayur-sayuran merupakan salah satu upaya pemanfaatan produk samping atau ikutan yang dipelihara di kawasan sayur-sayuran
atau pemanfaatan sisa-sisa sayuran yang sudah akhir dan tidak layak dipasarkan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak sapi. Namun pemanfaatan limbah sayuran potensinya sangat sedikit. Oleh karena itu, pola keterpaduan antara ternak sapi dengan areal tanaman, sayur-sayuran dapat dilakukan secara terpisah antara ternak dan areal tanaman sayuran atau merupakan satu kesatuan. Agar tidak mengganggu tanaman sayur, maka ternak sapi harus dikandangkan. Untuk memanfaatkan sisa-sisa rumput dari pembersihan tanaman, sisa sayuran dan kotoran ternak sapi dibuat kompos dan pupuk organik. Yang keempat, integrasi tanaman buah dengan ternak. Pengembangan ternak sapi pada areal di tanaman buah-buahan yaitu pemanfaatan lahan yang ada di antara tanaman buah-buahan sebagai areal penanaman rumput untuk pakan ternak. Sementara ternaknya dikandangkan di areal tanaman buah-buahan dan rumput yang dihasilkan di areal tanaman buah-buahan dipotong dan dibawa ke kandang sebagai pakan ternak. Selain itu, di areal tanaman buah-buahan yang cukup luas dapat dikembangkan sebagai ladang pengembalaan ternak atau ternak diikat pada kawasan tertentu. Namun harus diawasi agar tidak merusak tanaman buah-buahan yang ada. Keuntungan dari keterpaduan ini adalah tanaman buah-buahan dapat terawat, dihasilkan beragam produk, tersedia pakan ternak dan pupuk organik untuk kesuburan serta konservasi sumber daya alam. Tanaman buah-buahan yang dapat diintegrasikan dengan ternak sapi diantaranya nanas dan pisang. Yang berikut kendala pengembangan sistem pertanian terpadu atau biasa disebut dengan SPT. Beberapa kendala dapat mengembangkan sistem pertanian terpadu adalah: yang pertama, belum dipahami SPT secara benar oleh berbagai pihak atau petani dan fasilitator. Yang kedua, tingkat hasil dan produktivitas SPT belum meyakinkan petani pada umumnya. Yang ketiga, model SPT yang dikembangkan belum sesuai dengan ekosistemnya. Yang keempat, keberadaan integrator dalam SPT belum diperhatikan. Yang kelima, belum ada kajian secara komprehensif dan integralistik berkaitan dengan SPT. Yang keenam, kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas pengembangan SPT. Yang berikut cakupan sistem pertanian terpadu. Cakupan dari sistem pertanian terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem produksi. Yang kedua, sistem energi dan biomas. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, SDM. Yang berikut, efisiensi produksi dan kemandirian pemberdayaan. Yang berikut, wilayah. Dan yang terakhir, komunitas. Terima kasih.